datang di podcast hari ini. Podcast yang membahas tentang permasalahan pendidikan. Saya Saira Diva. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang paling dekat dengan kehidupan pelajar, yaitu motivasi belajar rendah pada siswa SMP. Nah, pasti masih banyak nih yang merasa malas belajar, kurang fokus di kelas, atau lebih tertarik main handphone dibandingkan baca buku. Tapi sebenarnya kenapa sih motivasi belajar siswa bisa menurun? Apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya menurut psikologi pendidikan? Nah, supaya pembahasannya makin seru, hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Kak Rindi. Halo Kak. Halo Kak Div, halo juga teman-teman pendengar podcast hari ini. Senang banget deh bisa ngobrol di sini dengan membahas masalah apa sih yang sering dialami oleh siswa SMP. Wah, senang banget nih Kak bisa hadir. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu teman-teman yang mungkin mengalami masalah motivasi belajar juga. Oke Kak Rin, coba diceritakan dulu kasus yang akan kita bahas hari ini. Jadi Kak Div, kasus ini itu tentang seorang siswa kelas 8 SMP yang awalnya cukup aktif di sekolah. Siswa ini rajin mencatat, sering menjawab pertanyaan guru, bahkan nilai ulangannya juga lumayan bagus. Nah, tetapi setelah beberapa bulan, guru ini mulai melihat perubahan perilaku pada siswa ini. Siswa ini sering tidak fokus di kelas, jarang mengerjakan tugas, bahkan sering bermain handphone saat pembelajaran sedang berlangsung, sehingga nilainya itu mulai menurun. Wah, itu pasti cukup mengkhawatirkan ya. Terus, apa sih penyebabnya? Jadi setelah guru berbicara dengan orang tua siswa, ternyata diketahui kalau siswa ini sering menghabiskan waktunya untuk bermain game dan media sosial. Orang tuanya sibuk bekerja sehingga pengawasan belajar anak ini menjadi berkurang. Selain itu, lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi. Teman-temannya lebih sering mengajak bermain daripada belajar bersama. Berarti bukan hanya karena siswa malas ya, tetapi ada banyak faktor di belakangnya. Betul banget. Bahkan metode pembelajaran di kelas juga itu sangat berpengaruh. Guru biasanya menggunakan metode ceramah, sehingga siswa ini mudah merasa bosan. Jadi sebenarnya motivasi belajar rendah itu bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ya. Nah iya, jadi faktor internal ini misalnya kurang percaya diri, malas belajar, atau merasa dirinya itu tidak pintar. Nah, sedangkan faktor eksternal ini bisa berasal dari keluarga, teman, lingkungan sekolah, sampai penggunaan handphone yang berlebihan. Ternyata masalah ini cukup sering terjadi di SMP karena mereka sedang memasuki masa remaja awal ya. Benar sekali, pada masa ini siswa sedang mencari jati diri, emosinya itu sering berubah-ubah sehingga mereka itu mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita masuk ke analisis psikologinya. Teori pertama yang digunakan adalah teori Maslow. Bisa dijelaskan secara sederhana, Karin? Bisa banget. Jadi, menurut Abraham Maslow, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi supaya bisa berkembang dengan baik. Kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, seseorang akan sulit termotivasi untuk belajar. Contohnya bagaimana tuh, Kak? Jadi misalnya itu siswa datang ke sekolah dalam keadaan lapar, kurang tidur, atau sedang mengalami masalah keluarga sehingga mereka ini tidak fokus saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, selain itu juga siswa ini butuh rasa aman dan nyaman. Kalau mereka sering dimarahi guru atau diejek oleh temannya, siswa ini akan merasa takut dan kehilangan semangat belajar. Berarti kebutuhan sosial juga penting ya? Betul banget, karena anak SMP ini sangat ingin diterima oleh teman-temannya. Kalau dikucilkan atau diejek ketika nilainya rendah, mereka ini akan merasa minder dan malas untuk belajar. Jadi sebenarnya motivasi belajar siswa itu bukan cuma soal rajin atau malas ya, tapi juga berkaitan dengan kondisi emosional siswa. Betul sekali. Nah, selain Maslow, ada nih teori self-determination dari Deci dan Rian. Ini tentang apa sih, Kak?
Jadi, teorinya itu menjelaskan bahwa motivasi belajar akan meningkat jika tiga kebutuhan psikologis siswa terpenuhi, seperti autonomi, kompetensi, dan relevansi. Wah, istilahnya keren-keren nih. Coba dijelaskan satu-satu dong, Kak. Oke, baik. Nah, yang pertama itu ada autonomi. Artinya, siswa ini diberi kebebasan dalam memilih belajar. Misalnya, memilih bentuk tugas dan cara belajar. Nah, yang kedua itu ada kompetensi. Artinya, siswa ini merasa dirinya itu mampu. Kalau mereka terus merasa dirinya itu gagal, pasti siswa ini akan kehilangan semangat dalam belajar. Nah, yang terakhir itu ada relatedness, di mana siswa ini membangun hubungan yang baik dengan guru dan teman. Oh, jadi kalau guru ramah dan mendukung, siswa bisa lebih semangat belajar ya? Iya banget, terkadang perhatian sederhana saja dari guru itu bisa membuat siswa itu merasa dihargai. Menarik banget sih, jadi motivasi itu sangat penting ya, supaya siswa bisa belajar karena kemauan sendiri, bukan karena takut dimarahi. Betul banget Kak Di. Sekarang kita bahas solusinya. Solusi pertama yaitu growth mindset. Itu apa sih, Kak? Jadi growth mindset itu pola pikir bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha dan latihan. Jadi siswa itu diajarkan untuk tidak mudah menyerah ketika mereka itu gagal. Contohnya seperti apa, Kak? Jadi misalnya itu guru mengatakan nilainya kurang bagus sekarang, tapi kalau terus latihan pasti akan meningkat. Nah, kalimat seperti ini itu sangat membantu siswa lebih percaya diri. Terus untuk kelebihannya, Kak? Kalau kelebihannya itu siswa juga lebih percaya diri, tidak takut gagal, dan lebih semangat lagi untuk mencoba. Nah, kalau kekurangannya itu perubahan pola pikir itu kan tidak instan. Jadi guru itu harus sabar dan konsisten dalam mengajar. Solusi kedua menggunakan teori self determination tadi ya. Betul sekali Kak Div. Jadi guru itu bisa memberi pilihan tugas, memberi apresiasi atas usaha siswa, dan membangun hubungan yang baik dengan siswa. Terus apa di teori ini ada kelebihannya, Kak? Ada dong. Jadi motivasi belajar itu kan muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga bisa bertahan lama. Terus kalau kekurangannya? Nah, kalau kekurangannya ini agak sulit untuk diterapkan kalau jumlah siswanya itu terlalu banyak, karena guru itu perlu memahami karakter setiap siswa. Nah, solusi terakhir yaitu cooperative learning atau kerja kelompok. Nah iya, jadi siswa SMP itu biasanya lebih suka belajar bersama teman. Dengan diskusi kelompok, presentasi, atau kerja proyek bersama, suasana belajar itu akan menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Ini pasti membantu siswa yang cukup pemalu juga ya. Betul sekali Kak Div. Jadi siswa yang biasanya berdiam diri itu lebih berani lagi berbicara di kelompok kecil. Tapi kadang ada juga siswa yang hanya numpang nama saat kerja kelompok. Nah itu juga salah satu kekurangannya. Jadi guru itu tetap harus mengawasi supaya semua anggota itu ikut terlibat dan berpartisipasi. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast nih. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa motivasi belajar rendah pada siswa SMP ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari diri siswa sendiri maupun lingkungan sekitar. Betul sekali Kak Div. Jadi karena itu solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu juga perlu kerjasama antara guru, orang tua, sekolah maupun diri siswa itu sendiri. Selain itu, metode pembelajaran yang menarik, dukungan emosional, dan lingkungan yang nyaman juga sangat penting agar siswa lebih semangat untuk belajar. Dan yang lebih penting, jangan mudah memberi label malas pada siswa. Karena terkadang mereka itu hanya butuh dukungan, perhatian, dan cara belajar yang sesuai. Setuju banget nih. Nah teman-teman, kalau kalian pernah mengalami
masalah motivasi belajar, atau punya cara unik supaya bisa semangat belajar lagi, kalian bisa banget nih berbagi cerita ke media sosial kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Saya Saira Diva. Saya Rindiani. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye.